Shalom teman-teman, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Ivi Lewihana bersama saya Ingvi Rizky Ramadan dan biasa dipanggil Ivi. Dan sebelum saya kesaksian, kenapa sih saya itu seneng kesaksian ya, seneng menyaksikan kebaikan Tuhan, seneng menceritakan apa yang Tuhan berbuat dalam hidup saya. Karena ada suatu lagu dan juga pernah ada sih yang berkata dan bertanya apakah orang Kristen wajib untuk kesaksian ya. Mungkin saya bisa menjawabnya lewat satu lagu pujian yang semuanya teman-teman sudah pasti mengetahuinya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi kesaksian kita mengalahkan iblis, menghancurkan musuh. Ya, karena setiap kita mengakui kegagalan kita, setiap kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia dan adil dan Dia pasti akan mengampuni. Dan disitulah iblis akan ditelanjangi dan iblis akan lari saat kita menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah diperbuat Tuhan kepada kita, dan kemudian saat kita menyaksikannya kepada saudara-saudara seiman di sana, kemudian mereka menjadi kuat, mereka menjadi tidak bimbang lagi, dan mereka menjadi semakin percaya kepada Tuhan, tambah setia kepada Tuhan, maka itu iblis membenci kesaksian kita. Dan di kali ini saya ingin menceritakan tentang menjaga kemurnian hati. Nah, sebelum saya membuat channel ini ya, saya sudah membuat channel ini. Terus kemudian di channel saya ini kan saya tidak sengaja saya bagi-bagikan ke beberapa teman-teman saya yang satu iman, satu percaya. Kemudian salah satu di antara mereka ternyata memiliki saudara yang memiliki channel YouTube kesaksian para murtadin. Dan kemudian dari situlah kemudian saya akhirnya banyak mengenal channel-channel, dan kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk kesaksian di channel-channel teman-teman yang lain. Dan di situ kemudian leader saya dalam komunitas sel saya itu berpesan kepada saya, yaitu untuk menjaga kemurnian hati. Ya, saya pada waktu itu cuma bilang iya. Oke, terima kasih C, saya bilang. Tapi saya sambil lalu aja. Nah, ketika aku kerja, ketika aku nyetir, aku nggak tahu sih kenapa Tuhan itu sering tiba-tiba ngajak ngomong atau memberikan hikmat kepada saya itu ketika aku tuh lagi nyetir gitu ya. Nah, pada waktu itu bila Tuhan tanya sama aku, apa sih maksudnya menjaga kemurnian hati? Ya, aku sempat terdiam karena aku bingung mau ngomong apa ya. Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada aku. Begini, kamu kan sales dan kamu menjual salah satu merek madu, dan madu itu ada beberapa rasa. Ada kan yang rasanya itu murni, oh iya benar gitu ya. Terus ketika kamu ditanya sama customer gitu ya, apa itu murni, apa itu madu murni gitu, apa yang kamu jawab? Nah, aku menjawabnya bahwa madu murni itu adalah original, tanpa campuran, pure ya asli dari bahan pokok untuk membuat madu. Jadi tidak ada campuran rasa, tidak ada campuran yang lainnya gitu. Kalau yang rasa lain, item lain kan ada yang dicampurin
campur beberapa bahan lain untuk mendukung rasa dari madu tersebut. Tetapi kalau yang rasa murni itu pure dan ori, tidak ada campuran. Kemudian Tuhan berikan hikmat, baik dia bilang. Demikian pula hati yang murni. Hati yang murni adalah hati yang pure, ori. Yang dimaksud adalah apa motivasi kamu awal untuk bersaksi? Apa motivasi kamu awal untuk membuat channel YouTube dan bersaksi di channel-channel YouTube lain? Apa motivasinya? Yaitu memuliakan namamu, ya Tuhan, untuk membesarkan namamu dan untuk menceritakan kebaikanmu kepada semua orang yang mendengarkan. Itulah menjaga kemurnian hati. Tuhan memberikan hikmat bahwa motivasi itu harus tetap murni, tidak ada campuran, tidak ada kemudian setelah menjalani tidak ada yang namanya motivasi ingin memuliakan diri sendiri, ingin dipuji, ingin membesarkan diri sendiri, atau membuat diri sendiri seakan hebat, atau juga mungkin ingin diberkati. Tidak ada motivasi itu, murni. Dan memang menjaga kemurnian hati itu tidaklah gampang. Tidaklah gampang. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, hal itu adalah menjadi hal yang susah. Karena manusia ini cenderung ingin dipuji. Manusia ini cenderung ingin menjadi yang terbaik, berlomba-lomba menjadi yang terbesar. Seperti yang pernah dibicarakan oleh murid-murid Tuhan dalam Alkitab. Mereka mempermasalahkan siapa yang terbesar di antara mereka, bukan. Kemudian Tuhan bertanya lagi bahwa mengapa harus murni? Mengapa harus murni? Karena ketika hati kita murni, saya tidak ambil pusing dengan segala komentar apapun yang menyudutkan kesaksian saya, yang tidak percaya dengan kesaksian saya, atau yang menyakiti. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya murni, apapun yang saya saksikan, kalau itu memang benar dari Tuhan, saya tidak akan berbelok kemana-mana. Saya tidak akan membuat bagaimana caranya channel saya ini disukai oleh manusia. Ya, mungkin saya pindah channel, atau saya mungkin pindah bukan pindah channel, mungkin saya ganti konten gitu ya, merubah konten supaya orang lain itu senang dan banyak subscribe. Karena memang pada dasarnya bahwa saya ingin melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa, yaitu membagikan apa yang Tuhan berikan kepada saya, kepada teman-teman. Jadi tidak ada motivasi untuk bagaimana caranya saya mendapatkan uang, mendapatkan berkat, banyak subscribe. Karena kalau Tuhan sudah menyuruh kita untuk murni, artinya itu semua sudah di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, supaya saya tidak kecewa. Ketika saya melayani Tuhan, bukan tidak ada halangan, bukan tidak ada rintangan, bukan tidak ada orang yang mengecewakan. Banyak. Tetapi ketika kemurnian itu tetap terjaga, maka saya tidak akan kecewa. Karena begitulah manusia. Karena begitulah keadaan ini, begitulah dunia. Karena kalau saya memandang Tuhan dan melakukan semua ini buat Tuhan, maka saya tidak akan kecewa. Itulah kenapa harus murni. Dan mengapa harus hati yang murni. Menjaga kemurnian hati. Mengapa harus hati yang murni? Tuhan memberikan hikmat kepada saya, rema kepada saya. Bukankah berjaga-jagalah, berwaspadalah, itu di dalam hati. Jagalah hatimu.
berwaspadalah. Itu hati. Mengapa? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Perkataan, ucapan, pikiran, tindakan itu dari hati. Apa yang meluap dalam ungkapan seseorang, apa yang meluap dalam kata-kata seseorang, itu juga timbul dari hati. Ketika seseorang itu mengatakan hal yang begitu pahit, maka hatinya pun sedang pahit. Tapi ketika hati kita murni, apa yang kita katakan adalah murni, manis didengar, tidak pahit. Itulah mengapa harus hati yang murni. Karena dari hatilah terpancar segala kehidupan. Demikian kesaksian saya juga berharap buat teman-teman di sana yang sesama melayani Tuhan dalam bidang apapun, mari kita tetap menjaga kemurnian hati, agar kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, agar kita tetap membesarkan nama Tuhan, tetap memberitakan kerajaan Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang layak dipuji, yang layak disembah, bukan diri kita. Dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bukan mengandalkan manusia. Thank you sudah menyaksikan. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you. Buat yang belum, boleh di subscribe supaya ketika saya kesaksian, teman-teman boleh ikut untuk mendengarkan kebesaran nama Tuhan. Dan thank you buat teman-teman yang sudah komen dan juga share. Kita akan bertemu di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Tetap di channel IV Lewihana. God bless you.